Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-247. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Gupito terpaku sejenak di tempatnya. Sejak pertemuannya kemarin, ia masih belum sempat memandangi wajah gadis itu. Seperti saat ia berjongkok mengambil serulingnya, wajah yang tegang itu tiba-tiba menjadi tenang. Ketika gadis itu mengangkat wajahnya, memandanginya dengan seruling di tangannya, tampaklah betapa wajah itu memancar seperti bintang pagi. Gupito menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menyadari dirinya, maka tiba-tiba ia pun berjongkok sambil berkata, "Itu serulingku." Pandan Wangi mengangguk perlahan. Ia tidak tahu pengaruh apakah yang telah mencekamnya. Tiba-tiba ia tidak dapat membentak lagi, seakan-akan terpesona oleh seruling yang telah didengar. Betapa merdu suaranya. "Marilah," desis Pandan Wangi, kemudian sambil mengacungkan seruling itu. Gupito menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia bergeser maju sambil menjawab, "Terima kasih." Ketika Gupito menerima serulingnya, terasa tangan Pandan Wangi itu bergetar, dan seolah-olah getar itu telah merambat sepanjang tangannya menyentuh dadanya. "Terima kasih," sekali lagi Gupito berdesis. "Sekarang perkenankanlah aku pergi." Pandan Wangi mengangguk kecil, tetapi tanpa sesadarnya, ia berkata, "Kau pandai meniup seruling. Aku belajar sejak kecil, sejak aku dapat membedakan tinggi rendah nada." Pandan Wangi mengangguk-angguk, tetapi ia tidak berkata sesuatu. "Sekarang aku akan pulang," berkata Gupito kemudian. "Kalau kalian berubah pendirian, maka aku tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk pergi meninggalkan tempat ini." Sekali lagi Pandan Wangi mengangguk, tetapi ia masih saja berdiam diri. "Bukankah aku harus pergi?" Terasa dada Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Sejenak ia terpukau dalam kebingungan. Sesaat ia seakan-akan telah kehilangan akal. Namun tiba-tiba kesadarannya seakan-akan telah melonjak kembali di dalam dadanya. Tiba-tiba pula ia menggertakkan giginya. Dengan tangkasnya ia meloncat berdiri sambil membentak, "Pergi, pergi cepat. Kau membuat aku muak dengan solah tingkahmu yang bodoh itu." Gupito terkejut melihat sikap yang tiba-tiba saja berubah. Tetapi sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Sekali ia membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil bergumam, "Terima kasih atas kesempatan ini. Aku akan pulang kepada ayahku dan mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan putri kepala tanah percikan Menoreh yang bernama Pandan Wangi. Aku telah diberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun dengan tidak sengaja, aku telah memasuki daerah terlarang." "Jangan banyak bicara.
cepat pergi. Kau terlampau memuakkan bagiku. Setiap gembala yang malas seperti kau tidak akan banyak berarti bagi tanah ini. Kupito masih ingin menjawab, tetapi Pandanwangi telah mendahului membentaknya. Jangan bicara lagi. Pergi sebelum aku memanggil para pengawal untuk menangkapmu. Kupito mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia membungkukkan kepalanya, kemudian melangkah surut. Dengan ragu-ragu ia memutar tubuhnya dan berjalan menghampiri kambingnya yang sedang diikatnya. Dengan tergesa-gesa ia melepas tali yang mengikat kambing itu pada sebatang pohon perdu. Kemudian dilecutkannya cambuknya dan digiringnya kambing-kambing itu pergi. Tetapi belum lagi 10 langkah, maka diletakkan ujung serulingnya di mulutnya. Sejenak kemudian terdengarlah sebuah lagu yang melengking tinggi, seperti jerit seorang gadis yang kegirangan menyambut kekasih dari medan perang. Kemudian suara seruling itu berderai seperti gelat tertawa yang renyah. Diam, diam kau! Teriak Pandanwangi tanpa sebab. Suara seruling itu membuat jantungnya seakan-akan berhenti bergetar. Dengan serta-merta dipungutnya sebutir batu dan dilemparkannya kuat-kuat ke arah Kupito yang masih meniup serulingnya sambil melangkah menjauh. Tetapi suara serulingnya itu segera terputus ketika sebuah batu jatuh tepat di sampingnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pandanwangi berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Tetapi Kupito tidak berani lagi berkata sepatah kata pun. Bahkan kemudian langkahnya pun dipercepat untuk meninggalkan tempat itu. Namun di kejauhan sekali lagi ia berpaling. Ketika ia masih melihat Pandanwangi berdiri di tempatnya, maka tiba-tiba diangkatnya cambuknya tinggi-tinggi. Cambuk itu berputar di udara seperti baling-baling. Sejenak kemudian terdengarlah cambuk itu seolah-olah meledak di udara. Letupan cambuk itu serasa memecahkan dada Pandanwangi. Semula ia telah dicekam keheranan bahwa gembala itu dapat meledakkan cambuk sekeras itu. Tetapi kemudian sebagai seorang yang memiliki ilmu yang cukup, segera Pandanwangi menyadari bahwa letupan cambuk itu bukan sekedar letupan biasa. Terasa sebuah tenaga yang terlampau kuat telah membantu menggerakkan tangannya dan meledakkan cambuk itu. Terasa darahnya menjadi semakin cepat mengalir. Ini baru disadarinya bahwa sorot mata yang lain pada gembala itu sama sekali bukan sorot mata yang jujur tetapi dungu. Ini baru disadarinya bahwa pada sorot mata itu memancar sebuah kekuatan yang luar biasa. Sejenak Pandanwangi terpaku di tempatnya. Ia merasa bahwa bukan gembala itulah yang dungu, tetapi betapa bodohnya dirinya sendiri. Tetapi gembala itu sudah jauh. Gembala itu sudah tidak dilihatnya lagi. Yang kemudian merambat di dadanya adalah dugaan yang kuat bahwa sebenarnya lah gembala itu seorang petugas sandi yang dikirim oleh kakaknya, si Danti. Berbareng dengan dugaan itu, maka segera ingatannya terbang kepada ayahnya. Malam nanti saat purnama naik, ayahnya akan menjumpai ditambah Wedi di bawah Ujang Kembar. Dada Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar, menoreh benar-benar sedang disaput oleh asap yang tebal. Gelap. Masa depan dari tanah perdikan ini
sama sekali tidak dapat diduga-duga. Mungkin Menoreh akan tetap tegak berdiri setelah mengalami guncangan yang dahsyat. Tetapi mungkin Menoreh akan menjadi abu, terbakar oleh api perselisihan di antara mereka sendiri. Tetapi Pandanwangi tidak dapat berbuat sesuatu. Semuanya telah meluncur menuju ke puncak peristiwa itu. Malam nanti, saat purnama naik Ki Gede Menoreh akan berhadapan dengan Ki Tambakwedi. Baru setelah itu, Ki Gede Menoreh akan menentukan sikap. Tetapi bagaimana kalau ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi? Apalagi melakukan perlawanan, bahkan menyaksikan apa yang terjadi kemudian pun sudah tidak mungkin lagi. Dalam kegelisahan itu, Pandanwangi mendengar suara langkah di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya seseorang mendekatinya. Seorang pemimpin pengawal yang tadi berada di rumahnya berbicara dengan ayahnya. Pandanwangi, katanya, Ki Gede Menoreh memanggilmu. Kau harus pulang sekarang. Kenapa? Orang itu menjadi heran. Keadaan sudah sedemikian panasnya dan Pandanwangi masih bertanya pula, mengapa? Namun ia menjawab juga, ayahmu ingin berbicara dengan kau. Pandanwangi mengerutkan keningnya, kemudian dianggukkannya kepalanya sambil berkata, Baiklah, aku akan segera pulang. Dengan langkah yang malas, Pandanwangi meninggalkan tempat itu. Sekali-sekali ia masih berpaling ke arah Gupito yang menghilang di balik dedaunan. Aneh sekali kesannya tentang gembala itu. Ia menyangka bahwa gembala itu seorang petugas sandi dari kakaknya. Mungkin ia termasuk salah seorang dari orang-orang liar yang kini berada di tanah perdikan Menoreh. Tetapi meskipun demikian, perasaannya mendapat sentuhan yang lain dari orang-orang liar yang telah dijumpainya dan bahkan mencegat perjalanannya. Kesannya kepada Gupito mempunyai corak yang tersendiri, sorot matanya dan tingkah lakunya. Seandainya ia salah seorang dari mereka yang membantu Kakang Siganti, maka orang ini pasti golongan yang lain dari orang-orang yang telah mencegatku kemari, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Namun kemudian ia sekali lagi menggertakkan giginya sambil berdesis. Buat apa aku mempersoalkannya dari mana ia datang? Kalau benar-benar ia berpihak kepada Kakang Siganti, maka orang itu pun harus disingkirkan. Ia hanya akan mengotori tanah ini dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berdesis. Ia harus dilenyapkan. Tak ada orang lain yang pantas mempersoalkan tanah ini selain orang-orang Menoreh sendiri. Tidak seorang pun dari pengawal yang mengenalnya. Gupito. Nama itu pun asing bagi para pengawal. Seandainya benar-benar ia anak Menoreh, pasti salah seorang dari para pengawal itu mengenalnya, atau setidak-tidaknya pernah mendengar namanya. Tiba-tiba Pandanwangi mempercepat langkahnya. Tiba-tiba saja ia ingin segera bertemu dengan ayahnya dan menceritakan tentang seorang gembala yang aneh yang telah dijumpainya 2 hari berturut-turut. Ketika Pandanwangi masuk ke Pringgitan, ayahnya masih duduk bersama beberapa orang. Ketika ia membuka pintu, dilihatnya ayahnya itu berpaling. Tetapi sinar mata ayahnya telah mengejutkan hati Pandanwangi.
Mata itu tampaknya terlampau dalam dan terlampau suram. Sejenak Pandanwangi berdiri termangu-mangu sehingga ayahnya menyapanya. "Dari mana kau, Wangi?" Dari ujung jalan di mulut desa, Ayah. "Kemarilah, Wangi." Suara ayahnya datar dalam nada yang dalam sekali. "Duduklah." Pandanwangi pun kemudian duduk di hadapan ayahnya. Sejenak ia menundukkan kepalanya sambil berdiam diri. Ia menunggu ayahnya mendahului bertanya kepadanya. Tetapi ternyata ayahnya tidak bertanya lagi. Yang didengarnya adalah keterangan ayahnya tentang pembicaraan yang telah dibicarakannya dengan para pemimpin tanah perdikan ini dan para pemimpin pengawal. "Pandanwangi," berkata ayahnya, "kau sudah cukup dewasa. Kau tidak boleh tetap pada angan-angan seorang gadis kecil yang sedang bermain-main. Tanah perdikan ini sekarang sedang dibakar oleh suasana yang semakin panas. Setiap saat dapat meledak peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendaki. Dan kau tahu bahwa nanti malam aku telah mengikat janji dengan Ki Tambakwedi. Janji itu harus aku tepati. Aku harus datang ke bawah Pucang Kembar untuk membuat perhitungan pribadi. Meskipun persoalan yang berkembang kini adalah persoalan antara Menoreh dan Pajang yang menyangkut diri kakakmu itu, si Danti. Tetapi masalah pribadilah yang telah meledakkan hati kami masing-masing, sehingga kami telah melontarkan janji tanpa dapat kami kendalikan lagi." Ayahnya berhenti sejenak. Sesaat ia berdiam diri sambil memandangi anyaman tikar di bawah kakinya. Sejenak kemudian suaranya yang datar terdengar lagi mengambang. "Pandanwangi, semuanya akan mungkin terjadi. Tentang tanah ini dan tentang diriku sendiri. Karena itu aku minta kalian selalu bersiaga. Mungkin si Danti dan Argojoyo akan menggunakan kesempatan selagi aku berada di bawah Pucang Kembar bersama Ki Tambakwedi. Karena itu, selagi aku pergi Pandanwangi, kau harus tetap berada di rumah ini untuk memegang segenap pimpinan bersama para pemimpin pengawal. Kau dapat mendengar nasihat mereka, kau pertimbangkan, kemudian kau dapat mengambil keputusan yang kau anggap baik. Lakukanlah menurut kata hatimu. Kau tidak perlu menunggu aku lagi. Juga seandainya malam nanti ayah tidak kembali." "Ayah." Suara Pandanwangi terpotong di kerongkongan. "Sudah aku katakan, kau bukan anak-anak lagi. Kau bukan seorang gadis yang sedang menunggu kekasih merantau. Kau adalah seorang putri kepala tanah perdikan Menoreh yang telah sanggup membawa sepasang pedang di kedua lambungnya. Nah, hatimu harus sesuai dengan sikapmu, dengan pedangmu, dan dengan kedudukanmu sebagai seorang pewaris satu-satunya tanah perdikan Menoreh. Apakah kau mengerti?" Sejenak Pandanwangi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi gelora di hatinya justru menjadi semakin keras melanda dinding jantung. Pesan ayahnya itu terdengar olehnya, seolah-olah ayahnya minta diri kepadanya untuk tidak kembali lagi. Memang kemungkinan yang demikian itu dapat terjadi di dalam perang tanding. Salah seorang akan terbunuh, dan siapakah yang akan terbunuh itu? Tidak seorang pun yang tahu. Argopati melihat kecemasan di hati putrinya, tetapi hal itu adalah yang wajar sekali. Namun ia harus mencoba memberinya sedikit pengharapan. Katanya, "Pandanwangi,
Sudah berulang kali aku katakan, aku tidak akan menyerahkan leherku sukarela. Aku akan bertahan. Aku tahu siapakah orang yang bergelar tambak wedi itu, sehingga aku dapat menduga apakah yang akan terjadi kemudian. Meskipun demikian, semuanya terserah kepada kekuasaan yang tunggal. Namun sejauh mungkin, kita memang harus berusaha. Pandan Wangi menundukkan kepalanya, tetapi tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Hadapilah hari depanmu dengan dada tengadah wangi, berkata ayahnya kemudian. Semuanya akan dapat kau atasi apabila kau berusaha bersungguh-sungguh sambil berdoa kepada Yang Maha Esa. Ayahnya berhenti sejenak, lalu katanya, "Sekarang, biarlah aku beristirahat. Aku akan mencoba mengumpulkan tenaga dan kekuatanku. Aku juga akan berdoa supaya aku mendapat perlindungan. Aku tidak akan berbuat seperti saat ini, mengumpulkan para pemimpin dan memberimu terlampau banyak pesan. Seandainya keadaan tanah ini tidak sedang panas seperti ini. Seandainya janji itu tidak kami ucapkan dalam kemelutnya asap perpecahan di tanah perdikan ini, maka aku tidak akan memberitahukannya kepada siapapun juga. Tetapi kali ini tidak mungkin, sebab keadaan akan berkembang di luar kemungkinan yang aku tangani sendiri selagi aku sedang berada di bawah pucang kembar. Itulah sebabnya aku berpesan kepadamu dan kepada para pemimpin tanah perdikan ini dan para pemimpin pengawal. Tetapi kau tidak perlu menjadi cemas. Kau harus bersikap benar-benar seperti seorang putra kepala tanah perdikan. Kalau kau menjumpai guncangan-guncangan perasaan dan kau tenggelam di dalamnya, maka seluruh tanah ini akan tenggelam pula. Karena itu, kau harus tetap tabah. Kau harus mampu menguasai perasaanmu supaya kau dapat berbuat sebaik-baiknya demi tanah yang kita pertahankan ini." Pandan Wangi masih menundukkan kepalanya. Ia masih tetap diam. Namun ia berjanji di dalam hatinya akan melakukan segala pesan ayahnya. "Wangi," berkata ayahnya, "kau jangan pergi lagi. Kau harus selalu berada di rumah, supaya kau melihat aku meninggalkan rumah ini." Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Dengan mata yang basah dipandanginya wajah ayahnya yang suram, dan ia mendengar ayahnya berkata, "Jangan kau basahi pipimu dengan air mata. Itu adalah tingkah laku seorang gadis manja. Kau bukan seorang gadis manja, dan kau bukan seorang gadis cengeng. Kau adalah seorang gadis dengan sepasang pedang di lambungmu." Sekali lagi Pandan Wangi tertunduk dalam-dalam. Ia tidak dapat memandangi wajah ayahnya. Terasa getaran yang asing menyentuh dinding hatinya. Pandan Wangi itu masih mendengar beberapa nasihat ayahnya, sehingga akhirnya ayahnya merasa cukup. Maka katanya kemudian, "Sudahlah, tinggallah kau di sini bersama para pemimpin tanah ini. Aku akan pergi ke dalam bilikku." Gadis itu menganggukkan kepalanya. Diawasinya saja ketika ayahnya kemudian melangkah meninggalkan pertemuan itu. Terasa matanya menjadi panas dan pandangannya menjadi kabur. Ayahnya seolah-olah melangkahkan kakinya masuk ke dalam asap putih yang tebal. Semakin lama menjadi semakin suram, sehingga pada suatu saat ayahnya itu seolah-olah hilang dari pandangan matanya. Tepat pada saat ayahnya melangkahi pintu masuk ke ruang dalam. Bersamaan dengan itu, terasa setitik air jatuh di pangkuannya. Baru disadarinya
bahwa air matanya lah yang telah menghalangi pandangannya. Bukan kabut yang putih dan bukan asap yang menelan tubuh ayahnya. Dengan lengan bajunya, Pandan Wangi mengusap air matanya. Tetapi ketika kemudian disadarinya dirinya di mana ia sedang berada, maka ia mencoba berjuang sekuat-kuatnya untuk tidak menangis. Di sekitarnya duduk beberapa orang pemimpin tanah perdikan dan pemimpin pengawal yang terpenting. Namun tidak seorang pun yang berbicara. Mereka tenggelam dalam kediaman, masing-masing menundukkan kepala mereka. Namun dengan demikian dada Pandan Wangi menjadi sesak. Kediaman itu terasa terlampau tegang menghimpit dadanya. Karena itu, maka ingin ia pergi meninggalkan ruangan itu dan berjalan di luar untuk melepaskan diri dari kepengapan udara yang menyesakkan nafasnya. Pandan Wangi menarik nafasnya dalam-dalam sambil mengedarkan pandangan matanya di sekitarnya. Dilihatnya beberapa orang tua duduk termenung, beberapa orang pengawal dengan pedang di lambungnya. Seorang yang bertubuh raksasa, masih muda duduk terpekur, bahkan agak mengantuk. Ketegangan suasana di peringgitan itu seolah-olah sama sekali tidak mempengaruhinya. Pandan Wangi berdesah. Ia kenal anak muda yang bertubuh raksasa itu. Ia adalah seorang pemimpin pengawal yang mendapat kepercayaan dari ayahnya dan dari pimpinan-pimpinan pengawal yang lain. Karena keterampilannya bermain senjata dan karena kekuatannya yang luar biasa. Tubuhnya yang tinggi besar, berdada bidang, memberi kesan yang meyakinkan bahwa anak muda yang bernama Warahasta itu adalah seorang pengawal yang cukup baik. Pandan Wangi yang dadanya menjadi semakin sesak itu tiba-tiba bergumam tidak ditujukan kepada siapapun. Aku akan keluar sebentar. Aku akan berada di halaman. Anak muda yang bernama Warahasta itu memandanginya. Kemudian katanya, Jangan Pandan Wangi, kau harus tetap berada di ruangan. Ini seperti pesan Ki Gede Menoreh. Setiap saat semua persoalan akan dibicarakan di sini. Selama Ki Gede tidak ada, maka kaulah yang harus mengambil keputusan. Aku telah mendapat kepercayaan untuk melindungimu dalam keadaan yang bagaimanapun juga bersama beberapa orang pengawal yang lain. Dada Pandan Wangi berdesir. Agaknya ayahnya telah membuat persiapan yang sangat matang untuk menahannya supaya ia tidak pergi keluar padukuhan ini, bahkan keluar halaman ini. Mungkin ayahnya benar-benar menghendaki agar ia tetap berada di rumah ini untuk memimpin perlawanan. Apabila keadaan tiba-tiba saja memburuk selama ayahnya berada di bawah Ujang Kembar, tetapi mungkin pula ayahnya sama sekali tidak menghendaki apabila ia pergi juga melihat apa yang terjadi di tempat yang telah dijanjikan oleh ayahnya dan ditambah Wedi itu. Karena itu sejenak Pandan Wangi berdiam diri. Ditatapnya wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu. Tubuhnya memang meyakinkan bahwa ia adalah seorang pengawal yang baik. Tetapi untuk tetap berdiam di dalam ruangan itu, Pandan Wangi sama sekali tidak akan dapat betah. Terasa ruangan itu terlampau panas dan sesak, meskipun sebenarnya bahwa dadanya lah yang terasa pepat. Aku akan keluar sebentar. Tiba-tiba Pandan Wangi mengulangi, seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata Warahasta. Jangan. Warahasta pun mencegahnya pula. Kau tetap tinggal di sini, seperti pesan ayahmu. Iya, aku tidak akan pergi.
Tetapi aku tidak tahan berada di dalam ruangan yang panas ini. Aku tidak akan keluar dari halaman ini apabila memang ayah menghendakinya. Setiap saat, aku dapat dipanggil dan berbicara apa saja di dalam ruangan ini. Prahasta mengerutkan keningnya. Sesaat ia berpaling kepada beberapa orang tua yang berada di dalam ruangan itu. Bagaimanakah pertimbangan kalian? Seorang yang berjanggut putih berkata, apabila Angger Pandanwangi tidak meninggalkan halaman, aku kira Ki Gede Menoreh pun tidak akan berkeberatan. Sebab setiap saat ada perkembangan keadaan, Angger Pandanwangi akan dapat diberitahukannya untuk membuat pertimbangan dan kemudian keputusan apa yang harus dilakukan. Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, baiklah Pandanwangi, tetapi jangan keluar dari regol halaman. Selain itu, aku akan mengawasimu sesuai dengan kepercayaan Ki Gede Menoreh kepadaku. Tetapi Pandanwangi menggelengkan kepalanya. Tidak usah, Warahasta. Aku tidak akan disergap oleh musuh di dalam halaman ini. Seandainya demikian, aku akan berteriak memanggilmu. Tetapi aku harus melakukan pesan Ki Gede Pandanwangi. Aku harus mengawalmu di setiap keadaan. Sudah tentu maksud ayah apabila aku berada di dalam bahaya, tidak di dalam halaman rumahku sendiri. Sekali lagi Warahasta memandang berkeliling dan sekali lagi orang berjanggut putih itu berkata, Pandanwangi benar Warahasta. Ia memerlukan pengawalan hanya apabila keadaan sangat berbahaya baginya. Tidak di setiap keadaan seperti yang kau katakan, apalagi selama ia berada di halaman rumah ini. Prahasta sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, tetapi jangan keluar dari halaman ini. Setiap petugas di regol halaman telah mendapatkan perintah itu. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia merasa tidak lebih dari seorang tahanan daripada seorang wakil kepala tanah percikan. Selagi ayahnya berhalangan melakukan tugasnya, tetapi dengan demikian dugaannya menjadi semakin kuat bahwa yang penting bagi ayahnya bukan masalah pemecahan setiap masalah yang berkembang apabila ia harus tetap berada di rumah ini, tetapi supaya ia tidak pergi ke Pucang Kembar melihat pertempuran itu. Sesaat kemudian Pandanwangi itu pun meninggalkan ruangan yang dirasanya terlampau panas itu. Ketika kakinya melangkah turun ke halaman, terasa udara yang sejuk menyusup ke dalam tubuhnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihat matahari telah condong ke barat. Tiba-tiba saja dadanya berdebar kembali. Saat purnama tidak akan terlalu lama lagi. Begitu matahari tenggelam, maka datanglah saat yang mendebarkan jantung itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.